Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Baik, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, juga komentar di channel YouTube saya. Tentunya semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, barokah dan berlimpah, juga senantiasa diberikan kesehatan selalu kepada semua keluarganya. Amin ya robbal alamin. Kita juga doakan kedua almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita support terus kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa cepat mengungkap kasus ini. Amin amin. Saya melihat videonya Bang Jack, yaitu Subang Hijau, yang membahas masalah Danu dari pernyataannya Ki Anom. Jadi seputar Danu membeli nasi goreng yang jam 3 itu, jam 3 seperempat kalau nggak salah ya. Membeli nasi goreng malam hari dan melihat dua sosok orang, yaitu laki dan perempuan. Itu sempat di media, yaitu adanya di channel Ki Anom ya. Udah lama sekali itu. Dan kemarin dibahas oleh Bang Jack ya, masalah pembahasan itu, yaitu membahas channelnya Ki Anom. Kemudian tadi malam saya lihat Ki Anom menjawab apa yang dibahas oleh Bang Jack, kemudian dibahas kembali oleh Ki Anom tadi malam. Dan Ki Anom tetap pada pendiriannya dan keyakinannya bahwa Ki Anom betul-betul menjelaskan bahwa Danu adalah mengatakan yang sebenarnya, tidak ada paksaan, tidak ada hipnotis, dalam keadaan sehat walafiat, mengatakan bahwa pada saat beli nasi goreng dekat dengan TKP melihat ada dua sosok orang, laki-laki dan wanita, seperti itu. Itu disampaikan oleh kembali disampaikan oleh Ki Anom tadi malam ya. Jadi membalas apa yang dibahas oleh Bang Jack seputar Danu. Saya jadi ingin ikut membahas juga, karena memang dulu juga saya sempat membahas, video saya sudah lama. Tapi sekarang muncul lagi. Bang Jack sana membahas, meng-up. Saya ingin coba meng-up kembali. Begini maksud saya. Ini ke 1 tahun. Pertama, masalahnya ada gini. Masalah semua sebenarnya, bukan hanya masalah Danu, nasi goreng, bukan masalahnya Yoris menyatakan ini, bukan masalah Pak Yosef menyatakan itu, bukan masalah Wahyu mengatakan ini, bukan masalah kejanggalan Diki mengatakan ini, bukan masalah ini bukan masalah kejanggalan. Semua juga ada kejanggalan tiap yaksi yang diberitakan ya. Kejanggalan masalah pernyataan, kejanggalan masalah keberadaan ya. Itu banyak sekali janggal Yanti dan sebagainya. Saksi-saksi aja lah ya. Tapi kan kenyataannya 1 tahun ini tidak ada yang ditangkap. Itu saja pertanyaan apa yang jadi masalahnya kan. Ya, kalau saya lihat kejanggalan itu di tiap saksi ada, saya lihat ya. Katakanlah Danu sempat digigit anjing pelacak ya. Kemudian Yoris menyatakan masalah mobil Alphard yang ada kunci otomatis. Kenapa Yosef yang mengatakan bahwa ada kata-kata innalillahi, katanya sempat dibahas. Yanti yang katanya masuk ke PAUD, kali PAUDnya kan lagi libur ya. Wahyu juga gitu ya. Kemudian Diki juga yang sempat ada sedikit dibahas juga. Semua saksi ada beberapa kejanggalan. Tetapi kan sekali lagi kenyataannya sampai sekarang tidak ada yang ditangkap. Berarti apa? Alibinya kuat kalau gitu. Entah alibinya kuat ya, sekali lagi. Apakah memang alibinya kuat atau memang pihak kepolisian tidak berani untuk menangkap, gitu aja. Ya. Karena kan kalau ada hal-hal yang memang jelas terlihat, tapi pihak kepolisian tidak berani menangkap. Nah, kembali lagi bahwa ini diperkuat oleh alibi-alibi mereka semua. Kalau misalkan mengatakan bahwa Danu jam 3 tidak keluar, Danu adalah mengkanter atau menyatakan bahwa tidak beli nasi goreng jam 3 itu, dan dinyatakan bahwa tidur itu alibinya diperkuat oleh ibunya. Ya, oleh ibunya. Itu pernyataannya, bahwa diperkuat oleh ibunya. Mengatakan bahwa jam 3 Danu lagi tidur, ya, oleh Waida.
Dan beberapa saksi lain ada kejanggalan ya diperkuat juga oleh alibi-alibi yang sudah diperkuat tentunya. Nah, kita bahas lagi kepada masalah Danu. Saya akan coba membahas sedikit begini. Kalau misalkan, oke lah masalah Danu udah jelas, tidak bermasalah kan kalau sudah jelas bahwa tidak ditangkap dan alibinya kuat, bahwa dinyatakan bahwa jam 3 itu sedang tidur oleh orang tuanya. Satu adalah gini, pada saat ditanya, kalau memang benar nih ya, pernyataan Ki Anom, kalau memang benar ya, bahwa membenarkan itu kesaksian ada Pak Kades dan teman-teman yang lain di sana, bahwa Danu mengatakan jam 3 keluar, antara malam dan paginya sama mengatakan bahwa jam 3 itu membeli nasi goreng tetapi tidak ada nasi gorengnya, kemudian kembali dan melihat dua sosok laki-laki dan wanita ya di TKP. Nah, saya begini saja, saya bicaranya secara psikologis walaupun saya bukan orang psikolog, tapi secara kan psikolog itu kan keseharian ya, perlakuan keseharian. Nah, kalau kita dari psikolog ini kenapa Danu menyatakan bahwa ada pernyataan sehingga timbul dari idenya Danu, dari pikirannya Danu untuk mengatakan bahwa ada seseorang, ada dua orang yang melihat. Nah kan begini, pada saat seseorang itu memunculkan ide, kata-kata, ya tentunya tidak serta-merta keluar begitu saja. Ya. Katakanlah kalau dia mau berbohong, berarti kan begini. Kalau memang dia mengatakan demikian di depan Ki Anom dan Pak Kades, kemudian dianulir bahwa itu kemarin adalah atas dasar tekanan, atas dasar hipnotis dan sebagainya, misalnya, atas dasar tekanan. Apa yang memunculkan ide dari Danu sehingga dia berpikiran bahwa ada dua sosok yaitu laki-laki dan perempuan. Ini kan sebenarnya begini. Saya kira ada orang psikolog nih yang bisa memberikan jawabannya. Maksud saya begini, kenapa kepikiran Danu pada saat ditanya, kepikiran ke arah sana loh. Nggak ada pemikiran membahas yang lain, tapi kepikiran bahwa saya melihat dua sosok laki-laki dan wanita. Dan disebutkan malah di sana kedua orang itu. Ya, disebutkan dua orang itu siapa, laki-lakinya siapa, wanitanya siapa, itu disebutkan. Ya. Nah, yang pertanyaan, apa yang membuat Danu berpikiran ke arah sana gitu? Ya, tiba-tiba kepikiran ke arah sana. Kan begini ya, kalau kita tidak melihat sesuatu hal, maka susah kita untuk mengatakan kepada hal yang kita lihat, kan gitu ya. Untuk mengarang, katakanlah kalau mengarang gitu, mengarang berbohong, itu kan nggak gampang dia kan. Dan sebenarnya tidak perlu diucapkan itu sebenarnya. Kalau memang tidak melihat ya, kalau memang Danu tidak melihat sebenarnya tidak akan terucap apa atau tidak akan terpikir. Katakan saja dia tidak tahu karena tidak melihat. Kalau memang tidak melihat ya, kan kita andaikan Anda coba berpikir kalau kita tidak melihat sesuatu tidak usah diucapkan kan, betul ya? Tidak usah mengucapkan hal-hal yang aneh kan? Kalau misalnya tidak melihat ya tidak mengatakan. Masalah kan begitu. Nah, ini kan jadi permasalahan juga. Kalau sekarang kita berandai-andai. Berandai-andai misalkan bahwa Danu melihat. Tentunya kalau begitu dari pihak kepolisian juga sudah mengambil di BAP kan. Danu dipanggil sama pihak kepolisian. Kemudian di BAP. Kita tahu jawabannya adalah Danu tidur. Berarti sudah lepas tuh. Ya, konsentrasi ke Danu sudah lepas karena alibinya diperkuat oleh ibundanya. Sekarang akan ditanya adalah orang yang bersangkutan. Dua orang yang disebutkan oleh Danu itu bahwa wanita dan laki-laki itu. Paling dipanggil, apakah benar jam 3 sekian ada di sana? Ya. Tentunya juga akan dipanggil oleh pihak kepolisian dan tentunya itu juga pasti kuat di alibinya. Katakanlah dua orang ini, saya nggak bisa menyebutkan orangnya ya. Katakanlah dua orang ini, laki-laki dan perempuan, dipanggil. Apakah benar? Tidak misalkan, jelas tidak. Karena sekarang 1 tahun aja tidak ada penangkapan, berarti tidak kan jawabannya kan gitu ya. Pasti diperkuat alibinya kan. Diperkuat alibinya, kenapa? Jam sekian, jam 3 ada di mana?
Jam 3 demikian ada di mana? Pasti diperkuat. Oh, saya misalkan lagi tidur. Diperkuat misalkan dengan orang terdekatnya, pasti iya benar dia lagi tidur. Sudah, polisi angkat tangan kalau udah begitu kan. Karena sudah diperkuat alibinya, ada yang memperkuat. Nah, apa yang bisa mematahkan alibi ini? Baik Danu maupun dua orang itu, apa yang bisa mematahkan alibinya? Adalah kita susur saja, telusuri. Kalau misalkan jam 3 Danu dikatakan keluar, ya, membeli nasi goreng karena dia sangat lapar, katanya gitu ya, membeli nasi goreng, kita telusuri adalah perjalanan Danu dari rumah. Atau sebelumnya, katakanlah itu kan berarti udah masuk ke tanggal 18, ya, tanggal 18. Kita telusuri saja, dari tanggal 17 jam 6 sore, Danu ada posisi di mana? Jam 9 malam posisinya ada di mana? Jam 10 malam ada posisi di mana? Jam 12 malam posisinya ada di mana? Jam 1 malam posisi ada di mana? Jam 1 pagi tanggal 18 ada di mana? Jam 2 pagi posisi ada di mana? Itu bisa dicek sama pihak kepolisian, pastilah. Dengan apa? CCTV. CCTV lah ini yang akan mematahkan alibi itu. Yang Bang Fred kan CCTV-nya nggak ada di TKP. Bukan di TKP. Coba telusuri dari rumahnya Danu sampai ke TKP, itu saya tahu perjalanannya lumayan jauh. Ya katakanlah 1 kiloan lah ya. Kurang lebih. Karena kan rumahnya Danu itu di depan Polsek. Percis di seberangnya Polsek rumahnya Danu, masuk gang ya. Nah, itu kan dari Polsek, dari rumah Danu ke TKP itu kurang lebih 1 kiloan. Dan saya lihat, karena memang saya juga orang Ciater. Dan Jalan Cagak itu, di tempat Jalan Cagak itu kan saya pernah kontrak atau selama 2 tahun, waktu saya kerja di Ciater Highland, kontrakan saya rumahnya di Jalan Cagak. Jadi saya tahu persis keadaan Jalan Cagak. Ya. Apalagi yang sekarang ya. Itu di sana itu ada toko, ada katakanlah Yongmat, ada Bank BRI, ya, ada beberapa toko besar, itu pasti ada CCTV di sana. Dan ada beberapa rumah yang besar, itu ada CCTV. Dan ada di depan pencucian motor, di pencucian mobil, itu pun ada CCTV, punya ibu siapa itu ya, yang pernah mengarahkan bahwa katanya ada Avanza warna silver kalau masalah silver apa putih ya, mengarahkan ke jalan. Itu kan bisa dipatahkan oleh CCTV itu. Kalau memang Danu bergerak dari rumahnya sampai ke TKP, CCTV ini bisa jadi bukti pematah daripada alibi. Tinggal dicari aja tuh CCTV itu. Ya kan? Saya kira juga polisi sangat pintar lah. Tidak mungkin tidak diperiksa itu CCTV. Nah, justru permasalahannya adalah sekarang, benarkah di CCTV itu sudah diperiksa? Dan benarkah apakah ada pergerakan Danu di jam 3 dari mulai rumah sampai TKP? Mustahil kalau misalkan tidak ada pergerakan. Kalau memang pernah bergerak pasti terlihat pantau CCTV. Kan di sana ada Bank BRI kalau tidak salah saya lihat. Ada yang ya tadi saya sampaikan di depan pencucian mobil itu ada CCTV. Dan pasti di beberapa rumah yang besar itu pasti ada CCTV. Pasti tidak ada CCTV dari sekian kilometer. Karena pasti ada itu. Ya, tinggal dicek saja itu ada nggak pergerakan Danu di sana. Kan gitu. 1 tahun berlalu, ya kan? Nah, kita kan jadi bisa berpikiran begini, antara iya dan tidak, ya, antara iya dan tidak yang disampaikan oleh Ki Anom meyakinkan dirinya bahwa apa yang disampaikan oleh Danu itu betul, tidak berbohong, sampai 2 kali, sampai bilang demi Allah seperti itu. Kemudian Danu merubah pernyataannya bahwa dia tidak menyatakan alasannya karena ada tekanan, bilangnya begitu, sehingga menyatakan bahwa dia sedang tidur. Mana yang benar? Sedangkan kita lihat Ki Anom itu sudah yakin banget dengan keyakinannya. Ya, jadi kalau begitu Danu berbohong. Ya, berarti kalau misalkan Ki Anom menyatakan bahwa iya benar, Danu mengatakan betul, berarti betul ada pernyataan Danu di sananya, walaupun memang tidak ada rekamannya ya. Rekaman pada saat melihatnya tidak jelas. Tidak ada katanya.
Nah, oke lah, Danu mengatakan itu di hadapan Ki Anom. Kemudian Danu berbohong. Nah, berarti kalau misalkan gini, 1 tahun kan berlewat ya. Berarti kesimpulannya bahwa Danu berbohong gitu saja. Danu berbohong di hadapan Ki Anom gitu loh. Danu berbohong di hadapan Ki Anom bahwa dia tidak menyatakan tidak melihat dua sosok orang itu. Gitu. Itu berarti katanya atas tanganan. Karena gini, kalau memang benar Danu datang ke sana, udah jelas sudah bisa kena CCTV kok itu. Perjalanan dari rumah ke sana kan CCTV jelas kelihatan. Baik di Polsek juga pasti ada CCTV kan gitu. Dari rumah kan rumahnya Danu itu degangnya kan berseberangan dengan Polsek gitu kan jelas terlihat nantinya. Ada Bank BRI di sana, pasti di bank itu pasti ada CCTV. Ya kan seperti itu. Berarti terpatahkan seperti itu, ya. Baik, ini memang apa namanya? Hal yang sangat krusial sebenarnya kalau memang benar ya, kalau memang benar. Tapi kan ya sudah 1 tahun berlalu tidak ada penangkapan satupun ya. Seperti itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.